Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokalpreneur kembali hadir. Seperti biasa akan menghadirkan bintang tamu yang inspirasi dan juga memotivasi kita untuk terus berkarya dan membangun usaha kita. Ya pasti akan banyak insight yang kita dapatkan hari ini dengan bintang tamu yang sudah hadir bersama saya. Tapi di awal nih mau ingetin dulu ya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe dulu channel YouTube dari TVRI Aceh Official. Oke, nah hari ini ada bintang tamu spesial. Saya juga udah pakai produknya ini hari ini biar langsung dilihat oleh teman-teman di rumah semuanya. Ada Ibu Nurlaili, owner dari Ija Pinggang. Assalamualaikum Bu Nurlaili, ini apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Baik ya. Wah ini cantik banget nih yang saya pakai hari ini, jadi kelihatan lebih anggun gak sih teman-teman trainer? Nah ini ada Ija Pinggang. Kita tuh pasti mau mengulik ya dari awal Bu Nurlaili itu kepikiran buka usaha di bidang fashion ya. Ini di bidang fashion dan kemudian juga membawa ciri khas Aceh gitu ya. Teman-teman trainer di rumah juga pasti penasaran ya. Ini bawa angkat kearifan lokal gitu kan. Apa sih yang pertama kali terbenak mungkin di pikiran Bu Nurlaili pada saat awal mau buat sesuatu yang berbeda di bidang fashion gitu? Baik. Awal cerita Ija Pinggang ini karena kita ini muda-mudi sekarang udah melupakan budaya kita sendiri, yaitu bersarung. Budaya bersarung sudah mulai ditinggalkan oleh kaum Adam dan Hawa. Disitulah saya mulai terinspirasi untuk mengembangkan kembali dan mengangkat kembali kebudayaan kita dengan motif-motif yang trendy, jadi nggak kelihatan kuno, lebih ke elegan waktu di pemakaiannya. Kekinian lah gitu ya, ngikutin zamannya. Iya, mengikuti tren karena zaman. Kan ini kayak misalnya mengangkat yang udah lama ditinggalkan dan udah jadi nggak kebiasaan anak muda sekarang gitu. Nah terus itu awalnya itu gimana kok emang sudah punya jiwa bisnis juga gitu ya sampai akhirnya mau membudayakan kembali pakai Ija gitu ya, tapi sekalian juga dengan bisnis. Iya, baik. Awalnya saya tahun 2000 tamatan SMK 3. Basicnya memang dari SMK. Iya, udah dari SMK itu udah menerima jasa-jasa dari pelanggan-pelanggan saya, yaitu nanti custom, mau dibuatkan model apa, kerawang bordir, awalnya bordir. Mau dibuatkan di baju atau mukena. Jadi di tahun 2019 saya terinspirasi, kenapa ya nggak saya buatkan produk yang jadi ciri khas kita Aceh, yang belum ada di Aceh. Kerawang motif sudut yang motif-motifnya itu mengangkat daerah-daerah Aceh, seluruh Aceh. Jadi semua kabupaten kota lah ya provinsi Aceh itu harus punya ini sendiri ya, ciri khas sendiri. Ada ciri khasnya. Jadi dari tahun 2000 itu udah dimulai. Kalau untuk jasa tahun 2000. Jasa untuk kalau ada yang mau custom gitu ya, itu terima gitu. Saya terima. Di tahun 2019 baru saya launching produk. Produk sendiri gitu ya. Ini udah desain sendiri udah gitu. Desain sendiri. Produknya produk sendiri, produk lokal kita, dan mengangkat kebudayaan Aceh kita. Tapi kok bisa berani sih beralih lah bisa dibilang, karena kan biasa kan nunggu customer dulu nih datang untuk bisa minta dibuatin gitu. Tapi ini akhirnya mengeluarkan produk sendiri yang memang ditawarkan ke orang kan jadinya gitu. Itu kenapa kok bisa kepikiran jadi kayak beralih gitu? Kalau kita custom memang kita lebih santai ya, dan orang kita hanya memikirkan caranya gitu ya. Kalau mereka meminta, ini nanti modelnya ini lebih gampang mungkin ya. Nah, tapi kalau yang mengeluarkan produk ini memang butuh kita skill tinggi. Maksudnya nanti kita memikirkan motif-motif apa ya yang kita launching, motif itu dan
mengangkat budaya kita Aceh. Dan Dan berarti bisa belajar menarik- sejarah lagi dong ya? Iya, kembali lagi. Jadi sejarah ini kita angkat kembali biar anak-anak muda kita tahu, oh motif ini di daerah ini rupanya. Nah, di Aceh kayak motif pertama saya ini. Oh, ini pertama kali yang Iya, di dibuat tahun gitu ya? 2019. Boleh Dan kita angkat boleh. kemari aja biar kelihatan sama trainer di rumah. Boleh, boleh. Ini motif pertama. Iya, motif pertama saya itu namanya Ini bunga matahari. Oh, bunga matahari. Oh, bunga matahari itu ciri khas Aceh berarti. Aceh Bener Meriah. Oh, dari Bener Meriah gitu. Kalau Bu Nureli sendiri aslinya Aceh mana nih? Kalau saya Aceh Jaya. Aceh Jaya gitu. Oke, jadi benar-benar belajar ya. Iya. Setiap Aceh kabupaten kota tuh Iya, harus tahu sejarahnya. Harus Wan. tahu sejarahnya. Ini apa? Kita angkat pun kita kan ini lebih ke wastra ya, wastra budaya. Iya. Jadi tahu makna. Oke. Kayak motif matahari ini pertama saya launching dan sampai saat ini masih best seller dia. Oh, oke. Ini produk pertama yang di launching dan kemudian masih jadi produk best seller yang Iya. memang dicari banyak orang. Bunga Memang matahari khas dari Hijab pinggang. Hijab pinggang. Iya. Oke. Nah, kalau untuk warna-warna ini memang dipilih warna-warna netral. Karena saya lihat kayaknya warnanya nggak terlalu mencolok ya. Iya. Karena kalau kita bicara soal Aceh, itu kan biasa kita merah, kuning, Iya, hijau ya harus kan, ada yang terang ininya, gitu terang kan. ya. Ya. Saya memilih warna yang mau diterima sama muda-mudi. Oke, berarti target pasarnya itu memang dari usia Semua kalangan. semua kalangan. Oke. Cuman kita kayak prioritas untuk muda-mudi. Biar mereka yang pakai, jadi orang tua ini jadi semangat kembali. Oh, budaya kita kembali nih. Oh, oke. Jadi kembali. ada rasa kebanggaan sendiri. Oh, anak-anak sekarang udah kembali lagi menggunakan yang dulu mungkin dilihat oleh orang tua kita, orang tuanya mungkin yang Iya. pakai ya. Lebih ke orang tua kalau pemakaian dulu-dulu ya. Oke. Nah, sekarang udah alhamdulillah anak-anak muda nggak canggung lagi kalau udah pakai sarung tuh karena motifnya mungkin ya identik dengan sudut, tidak rame, jadi mudah dipilih di mata mereka. Oke, memang semua karena identiknya dengan sudut ya, akhirnya ini memang desainnya itu untuk bordirannya diletakkan di sudut semua gitu ya. Tapi ini memang beda nggak sih sebenarnya sama sarung-sarung biasa? Karena kalau yang saya pakai ini tadi kan pakai tali ya, dililit ya namanya ya. Kalau yang ini sarung ya, Ini beneran sarung. Oke. Memang sarung. Oke, ini beneran sarung. Motifnya di bawah. Ini ya. Oke, keren sih ya. Nah, jadi dari tahun 2019 ini dimulai dan ini produk pertama. Nah, di awal itu perlu modal dulu nggak sih untuk bisa nge-launching satu produk? Dari hijab pinggang ya. Saya pakai modal sendiri. Tidak ini sedikit-sedikit tapi lama-lama jadi bukit. Jadi bukit Ya. gitu. Oke. Dengan modal sendiri berputar. Ketika waktu di tahun 2019 saya pertama 20 lembar saya produksi. Alhamdulillah diterima dan bukan segitu rupanya permintaannya sampai ratusan. Oh, malah lebih dari Iya, ini ya. targetnya. Oke. Malah artinya di situ langsung untung besar dong ya. Jadi di situ saya alhamdulillah berarti produk saya diterima sama pelanggan. Berarti ini satu motivasi ke depan saya harus stoknya lebih. Berarti peluangnya ini besar gitu ya, ini. potensinya bagus sekali bagus, gitu. Oke. Tapi ini waktu di awal itu 20 piece, kemudian di order lagi sampai ratusan piece gitu lah. Tapi siapa pelanggan pertama itu yang beli? Pelanggan Yang pertama 20 lembar pertama. instansi dari kantor gubernur. Oh, oke. Itu memang dipromosi ke sana atau Iya. oke.
waktu itu saya langsung promosikan lewat endorse Instagram. Oh oke, udah langsung pakai Instagram saat itu. Pakai endorse, kebetulan ada model dari Instagram, saya pakai dia, permintaannya melejit. Oh oke, memang saat itu lagi sedang in-nya ya, mulai ya endorse-endorsean gitu ya, dan benar-benar akhirnya mendatangkan customer saat itu. Oke, nah ini tuh kalau bikin modal untuk bikin satu sarung ini, besar nggak sih modal? Karena kan ada pemilihan kain juga pasti ya, yang nyaman, yang karena mau dipakai untuk sehari-hari gitu kan, itu gimana? Kalau untuk modalnya 70% lebih ke modal kain, bahannya kan kita pilih bahan premium. Bahan premium, katun ya ini ya? Katun premium yang ada coraknya, lebih ke emboss ya. Oke. Itu pemilihan benang juga kita harus menggunakan benang yang kualitas memang bagus ya. Agar terlihat motifnya tuh indah. Terus untuk mendapatkan bahan bakunya sendiri dari Aceh kah, atau memang kita harus keluar juga nih nyari yang premium, kemudian yang benang yang memang kualitas terbaik? Masih di luar. Masih di luar. Kita kan belum ada pabrik untuk pabrik bahan baku ya. Belum ada tekstil di sini, belum ada gitu ya. Di benang pun kita belum ada. Oke, jadi pesannya ini ke Jakarta, ke Bandung, ke Jogja, gitu. Oke. Wah, ini jadi satu kendala ya. Iya, PR bagi kita ya. PR bagi kita ya. Mudah-mudahan Aceh cepet ya bisa berkembang, punya industri tekstil sendiri gitu ya, bisa membantu UMKM. Kosnya mungkin jadi lebih murah ya kalau kita punya. Oke. Nah, jadi kalau untuk ini kan tadi Bu Nurlely bilang ini kita memang ciri khas kita gitu ya untuk katunnya sendiri, kemudian coraknya. Ini memang ciri khas. Kita custom. Kita khusus. minta motifnya ini ya. Memang kita yang custom. Oke. Di awal tuh ada riset nggak sih gimana caranya anak-anak, artinya kan udah tahu nih apa sih yang dibutuhkan anak-anak sampai dia nanti mau pakai ini sarung gitu. Ada sampai bikin riset gitu nggak sih Bu Nurlely? Semua mungkin ada ya pemikiran gitu ya. Ketika kita mau launching produk ini, kita pikir dulu, ini produk ini diterima nggak ya? Sama kita kan maunya muda-mudi ini mau pakai. Gimana cara ini ya untuk ketertarikan mereka memakai. Itulah saya pilihlah jalan untuk endorse, yang endorse-nya itu selebgram yang lagi viral-viralnya di anak muda. Nah, saya pilih. Jadi rupanya alhamdulillah kayak kita bilang nyambung. Cocok, chemistry-nya dapat gitu ya. Target yang mau diambil sama Bu Nurlely itu emang dapat. Waktu itu memang lebih ke anak muda pemesanannya ya. Masih individu. Awal launching saya di instansi perbankan. Perbankan dulu. Gitu. Iya. Dari situ kita riset pasar ya. Ketika instansi ini menerima, itu lebih memancing ya, memancing pasar kayaknya. Berarti mereka juga respon ya. Tapi tuh waktu tahun 2019 itu memang ini produk masih langka, ataupun memang masih, maksud saya gini, belum ada orang yang produksi produk seperti ini? Iya. Masih Ibu Nurlely, sampai sekarang sendiri. Mungkin saya satu. Masih satu-satunya di Aceh. Kalaupun dicari yang gini nggak ada. Nggak ada ya, yang ada kan sekarang Ijakrung yang khusus laki-laki kan yang tanpa. Iya, kalau Ijakrung beliau beda versi dengan saya. Pokoknya yang dengan konsep seperti ini masih Bu Nurlely. Artinya ini peluangnya besar banget ya. Amin. Nah, ini yang mungkin jadi yang perlu diketahui oleh teman-teman trainer di rumah juga nih. Ya kan, gimana sih mendapatkan ide untuk buka usaha tapi itu berbeda dengan orang lain. Iya. Kita
lebih bagus kita mencari peluang itu membuka usaha tapi yang tidak ramai. Yang sudah ada itu pastinya oh ini udah ada nih di toko ini udah ada nih. Jadi nggak jadi ciri khas lagi. Karena udah banyak. Udah gitu. banyak. Tapi tentunya pasti ada rasa ketakutan nggak sih kalau ini produk nggak ada orang buat gitu ya, belum diproduksi sama orang, kan kita nggak tahu pasarnya gimana, diminati apa nggak. Ada nggak ketakutan itu di awal, nanti jangan-jangan nih nggak ada yang mau beli gitu? Ada sih, ada. Okay. Itulah kalau kita mau meluncing satu produk, kita harus siap dengan semua yang ini. Kayak kita bilang custom. Kita kan custom itu mereka datang ke kita, saya mau ini, kayaknya nggak ada kepuasan kalau siap bayar langsung, nggak ada yang ciri khas kita dibawa mereka, nggak ada. Kalau ini mungkin dikenang ya, kalau dilihat ini motif pintu Aceh dari Ija Pinggang. Ada ciri khasnya. Jadi itu jadi salah satu kayak brandingnya juga ya gitu ya. Jadi kalau ingat motif ini, ingatnya Ija Pinggang gitu ya. Jadi ciri khas tersendiri ya. Jadi kita tuh nggak perlu takut sih sebenarnya produk kita itu nggak akan dibeli sama orang. Tapi kita harus yakin dulu bahwa produk ini memang kita produksi untuk dinikmati orang banyak. Betul. Kita usahakan produknya tidak merata orang buat. Tidak semua orang bisa bikin gitu ya. Di segi motif pun saya menciptakan sendiri. Kita udah punya katalognya. Ya, ini kayak ini buku motifnya sudah keluar hak cipta saya motif. Udah ada hakinya. Udah hakinya. Jadi ini nggak akan ada di tempat orang lain gitu ya, karena ini udah memang hak patennya dari Ija Pinggang sendiri gitu. Mungkin kalau orang pun mau menciptakan, dibuat kalau ceplakan ya, duplikat ya, apa sih, plagiat ya biasanya. Itu jangan takut. Kita memang apapun produk pasti ada yang di atas, ada yang menengahnya, ada yang bawahnya, nggak apa-apa. Artinya Bu Nurlely itu nggak menganggap ada pesaing yang akan ngejiplak karyanya, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena apa? Dengan dia ikut kita berarti kita lebih bangga ya. Motif-motif kita diterima berarti. Diterima gitu ya. Jadi itu ya salah satu kunci jadi seorang pembisnis ya, bahwa harus siap ya, akan ada pesaing, tapi jangan dianggap sebagai pesaing yang merugikan, tapi itu salah satu bentuk ya motivasi. Nah jadi ini udah di awal ini yang dikeluarkan di launching sampai sekarang masih best seller nih teman-teman planner. Nah kemudian ada desain-desain lagi yang akhirnya diproduksi, itu butuh inspirasi nggak untuk bisa bikin desain baru gitu? Ya, sangat-sangat butuh. Itu gimana untuk dapetin inspirasinya gimana? Ini seperti ini motif bungong kandi. Bungong kandi ini kan terinspirasi dari lampu hias Aceh yang sudah tenggelam ya. Nggak ada lagi sekarang. Kalau anak-anak muda kita sekarang mau melihat gimana sih lampu kandi itu udah jadi sejarah. Memang nggak ada jejaknya lagi? Nggak ada. Mungkin kalau ada pun di museum ya. Nah, saya mengangkat bungong kandi ini. Ini saya terinspirasi dari itulah lampu itu. Ini lampu gantung? Iya. Memang lampu kita khas Aceh banget. Khas Aceh banget gitu ya. Kalau di rumah-rumah Aceh dulu itu digantung. Masih ada itu. Pas kali kayak lampu hias. Itu PR juga bagi anak muda-mudi yang mau membuka usaha di bidang lampu-lampu hias. Angkatlah kembali kebudayaan kita. Nah ini kayak saya
mengangkat motif kandi ini. Ini tercipta di pelatihan saya di BSI Center. Oh, oke. Di 3 Juli kemarin. Kebetulan Ibu Helmi memberikan satu tantangan bagi kami untuk mendesain motif yang memang motif itu terinspirasi dari Carter. Oh, oke. Terciptalah dia. Terciptalah ini. Ya. Jadi ini adalah desain terbaru yang baru launching juga. Juli ini gitu. Di tanggal 3 kemarin. Oke, butuh berapa lama sih waktu kalau Bu Nurlaili untuk dapatkan inspirasi? Oh, saya mau buat ini karena kan sebenarnya udah ada 23 kabupaten kota yang mau di research gitu apa yang khas di sana gitu. Tapi butuh berapa lama untuk menciptakan satu desain? Ini 5 menit. 5 menit? Oh, luar biasa. 5 menit kepikiran langsung bikin? Iya, langsung dia. Okay. Makanya pas saya mendesain, boleh dilihat di desainnya paling belakang itu belum dijilid ya belum. malah ya. Nah, ini masih kertas biasa. Nah, ini saya ini loh teman-teman. Nah, itu 5 menit. 5 menit. Pas siap dari BSI, saya pulang langsung saya jahitkan di sarung. Oke. Jadi keingat ada apa ciri khas Aceh, apa lampu kande ini di saat itu juga gitu dikasih tantangan 5 menit keluar. Itu saya kan kayak ini tantangan tapi yang bisa saya keluarkan motif baru saya. Motif baru dan orang nggak kepikiran dengan ini gitu ya. Iya. Keren banget. Ciptalah dia motif kandi. Jadi kalau untuk biasanya mulai dari tahun 2009 itu launching untuk produk-produk baru itu ada rentang waktunya nggak atau deket-deket memang udah banyak produk bisa diproduksi? Ada rentang waktunya. Tapi gini, kalau udah saya di kepala saya udah keluar ide, itu kalau saya belum menggambar dan menuangkan di sarung belum enak. Belum enak gitu, belum. Kepikiran terus gitu ya? Kepikiran terus. Kayak ini coba diangkat. Yang mana nih? Ini yang peta ini. Yang ini ya? Yang ini ya? Oke. Nah, ini motif putih melu. Putih melu? Ya. Oh, bunga melu ya? Putih melu ini tercipta ketika Ibu Bupati Aceh Besar mengunjungi lokasi Ija Pinggang. Kebetulan ibu tahunya di hari itu pagi, sorenya langsung ke lokasi beliau. Jadi beliau mau dibuatkan satu motif ciri khasnya Aceh Besar. Jangan ada campuran dari kebudayaan lain. Dari daerah lain gitu ya. Harus benar-benar khas Aceh Besar. Khas Aceh Besar. Jadi putih melu ini hanya ada di Aceh Besar. Mungkin putih melu ini bunga khas Aceh Besar. Walaupun ada tumbuh di tempat lain. Beliau minta ini. Ini biasanya dulu dipakai untuk pengantin gitu ya. Pengantinnya Aceh Besar pakai itu ya. Kayaknya ya, kalau pengantin Aceh lain lebih ke melati pakainya. Oh iya, betul. Kalau Aceh Besar pakai melu. Ini terciptanya 1 hari saya buatkan. Motifnya saya gambar, langsung saya tuangkan ke sarung. Saya kirim ke beliau, saya kirim gambar ke beliau. Beliau tertarik gitu langsung ACC. Langsung ACC. Tapi kayaknya tipe kalian memang harus kasih tantangan gitu langsung keluar ide ya gitu ya Bu Nurlaili. Gitu ya. Lebih ke tantangan ya. Ini tolong buatkan ini ya gitu ya. Jadi langsung cepat gitu ya. Gercep. Jadi ini udah dari berapa daerah aja nih yang udah dibuat di sarung kita di Ija Pinggang? Iya. Ini tadi Aceh Besar. Ini Aceh Besar. Bunga putih melu. Putih melu. Ini Banda Aceh. Banda Aceh, pintu Aceh ya. Pintu Aceh, lebih ciri khas pintu Acehnya. Kalau yang bunga matahari, tadi Beneria. Kalau ini Takengon. Ini kan dataran tinggi. Bunga kopi. Bunga kopi. Bungong kupi kalau namanya. Kalau kita nama ini motifnya ya. Bungong kupi. Ini bungong kupi. Ini mon beriri.
Ini juga Aceh Tengah Aceh ya? Tengah. Oke. Nampak langsung. Iya, dia. karena dia lebih berwarna memang ya. Berwarna, iya. Oke. Kalau ini baru saya angkat dari tanah kelahiran orang tua saya. Oke, Aceh Jaya. Aceh Jaya. Oke, ini apa ini Aceh Jaya? Rebong Kala. Rebung kala. Namanya. Oke. Daun kecombrang ya. Kalau Iya. kita bahas Indonesianya ya. Oh, bunga kecombrang. Oke, ini khas dari sana. Oh, di sana itu banyak kecombrang. Iya. Berarti ya. Kalau masak pun lebih Oh, pakai, makanannya banyak menggunakan. kulinernya lebih ke ini. Oh, oke. Aceh Jaya nih, teman-teman. Saya baru tahu ini. Iya. Oke. Saya coba angkat. Jangan pun kita tinggalkan tempat kelahiran orang tua kita. Iya, benar. Pasti yang utama sih mikirnya kayak gitu ya. Iya. Karena kalau bisa apa yang kita tuangkan dalam desainnya ada ciri khas memang dari daerah kita sendiri ya. Oke. Tapi dari awal memang punya ini juga nggak sih basic ataupun talent di bidang ini nih gambar gitu, ini desain gitu. Kalau custom kan bayangin model, misalnya ada orang datang bikinin saya baju model kayak gini, udah tahu gitu ya. Nah kalau ini kan harus dituangkan nih kayak gini nih, dilukis lah gitu ya. Udah ada basicnya memang atau memang gimana? Otodidak? Kalau saya kan dari SMK nih, tapi lebih nggak ke jurusan ini sih. Ini kayaknya basic sendiri, keluar. Otodidak berarti ya? Keluar sendiri. Okay. Kalaupun kita belajar khusus tidak ada. Belajar khusus tidak ada gitu ya? Jadi bisa gambar rapi kayak gini berarti memang dari diri sendiri, otodidak bisa sendiri. Dari tangan sendiri. Oke. Mantap. Dan nih. Penuh makna, setiap motifnya tuh ada maknanya. Kayak ini motif rencong. Ya, ada rencongnya ya. Motif rencong. Itu kemarin waktu di Amel, kebetulan ada tamu dari Jepang ya. Beliau tertarik dengan motif ini. Ini apa kalau bahasa mereka? Apa ini rencong? Rencong ini adalah senjata dari Aceh, saya bilang kan. Memang ini memang senjata khas Aceh. Dan sampai sekarang masih kami memakai ini. Dia lebih, ini lebih ke sejarahnya. Lebih ke sejarahnya ya. Oke, jadi perlu baca-baca banyak informasi sejarah nih berarti ya Bu Nurlely ya. Kalau mau desain lebih sesuatu. mengulik sejarah kembali ya. Iya benar banget. Nah ini kan mungkin jadi tanda tanya juga nih planner di rumah. Gimana sih caranya? Ini kan keahlian diri sendiri gitu ya. Untuk menggali potensi itu pasti tentu ada cara masing-masing gitu ya. Dari Bu Nurlely sendiri itu apa yang Bu Nurlely lakukan gitu untuk mengenali potensi diri sehingga akhirnya bisa menciptakan produk-produk ijab pinggang? Mungkin kita lebih ke ini ya, menggali diri. Ini lebih ke mana kita ini? Tapi ketika saya launching produk ini, di awal itu kan matahari. Itu memang banyak doa-doa dari guru-guru. Ini pas sekali ini namanya motif matahari. Matahari kan bersinar selalu. Sampai sekarang alhamdulillah ijab pinggang ini memang kayak prosesnya naik tangga ya. Sedikit-sedikit dikenal dan motif-motifnya pun nggak monoton dengan satu motif. Keluar terus. Saya juga nggak tahu kenapa bisa saya keluarkan motif-motif terus, nggak tahu. Tapi tentunya pasti ada kayak keinginan gitu ya, keinginan ya untuk bisa ada hal baru lah gitu dan berbeda. Iya, gitu berbeda ya dengan orang gitu ya. Mau kita ada ciri khas tersendiri dari brand kita ijab pinggang. Jadi mereka lebih nanti kalau ada hampers tamu lebih nggak monoton dengan satu motif, lebih bisa
berwarna. Ya, bervariasi dan Iya. punya filosofi tersendiri Iya. tadi seperti yang Ibu ceritakan di awal gitu ya. Ini kan tadi bahannya bahan dari katun premium gitu. Tapi yang saya gunakan juga ada motif lain nih ya. Ini Iya. lebih kekinian juga sih kalau kalau teman-teman lihat juga ya. Kalau yang lain kan polos ya dengan hitam. Nah, kalau ini dengan motif garis-garisnya dan ditambahkan dengan motif khas Acehnya gitu ya. Kalau ini berarti punya sama dengan ini ya, Aceh Jaya ya. Iya. Nah, kalau ini Kalau bahannya Bengkala. sendiri sama nggak sih dengan katun premium? Beda Tidak. ya? Itu di tingkat lebih dari ini. Ini lebih ke songket. Lebih ke songket. Iya, Oke. tenun langsung yang dibuat dengan tangan langsung, bukan pabrik. Oh, oke. Ini tenun berarti ini kain Tenun. 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 Oh, oke. Memang ijab pinggang ciri khasnya mengangkat tenun. Oh, tenun. Mengangkat kembali tenun itu Oke. agar dipakai lebih elegan dan disukai sama muda-mudi anak sekarang muda ya, itu tadi gitu tren ya. sekarang ya. Oke. Tapi kan kalau Nggak kita kuno. ini kan memang beda karena kalau kita pikir tenun gitu ya, kan ingatnya tuh yang memang pakai benang-benang emas gitu kan. Berat lah kalau digunakan, panas gitu ya. Tapi ini kok bisa kepikiran akhirnya kok ayo ada tenun juga nih yang harus kita produksi dari ijab pinggang. Ijab pinggang ini memang dari awal mengangkat tenun yang motifnya kerawang sudut. Nah, itu memang ciri khas ijab pinggang. Jadi saya cari bahan premium yang menggunakan serat, serat khusus. Ada tingkatannya. Di tingkat keduanya songket. Songket, kalau dibicarakan songket itu lebih kayak tadi benang emas, pakai benang perak. Bahannya pun agak kaku ya. Betul. Tapi dan nggak cocok digunakan tuh sehari-hari gitu kan, di acara-acara khusus gitu. Ini saya ciptakan untuk bisa dipakai nggak canggung di acara-acara biasa-biasa ataupun di acara santai bisa, formal bisa, iya, gitu lebih ya. ke semua acara bisa. Oke, dan tampil juga bisa lebih elegan gitu ya dengan produk ini, gitu. Oke, ini udah ada variasi warna ya, nggak hitam aja yang dikeluarkan. Ada warna abu-abunya, ada kuning. Oke, ini yang abu-abu ya yang bukan. Yang ini kan kainnya yang kita bicarakan. Okay. Warna kain. Warna kainnya, bukan kainnya. warna dari motif. Kalau motifnya ada yang kita buat warna Aceh juga. Oke. Biar orang pun kalau kan kita nih kesukaannya beda-beda. Betul, betul. Ada yang menarik di warna Aceh, Betul. ada yang menarik dengan warna yang lebih soft. Ya, yang monokrom gitu ya. Oke. Jadi itu disediakan semua gitu, tinggal mau ya tergantung selera, mau yang berwarna, yang monokrom atau yang hanya sedikit aja kelihatan, ada semua gitu. Tinggal datang aja sih. Kita udah punya galeri sendiri nggak sih, Bu Nurleli? Ada. Ada. Di galerinya pas di rumah saya sendiri. Di Bukit Permai. Di Bukit Permai? Permai 5. Oke, dekat kita Gajah. sini ya, tetangga kita di sini. Iya. Oke. Nah, ini kan kalau ini udah jadi gitu, dan biasa kalau kita beli kan pasti pakai packaging. Iya. Gitu ya. Kita udah punya packaging premium juga ini kalau kita lihat ya. Iya. Nih, ini pemirsa, jadi udah di packaging nih dengan seperti ini. Hampers kota ya. Untuk dapat ide packagingnya sendiri, ya itu Bu Nurleli dapatnya dari mana? Apa memang udah ikut pelatihan dulu, apa dulu gitu supaya akhirnya dapat ide, oh kita akhirnya juga harus punya packaging yang menarik juga gitu. Ini terinspirasi dari PR ya. PR ini yang belanja kebanyakan instansi. Jadi PR bagi saya, kalau saya buat yang biasa-biasa kayak goodie bag, itu kayaknya nggak eksklusif gitu ya. Jadi saya menciptakan ini. Ini saya custom sendiri modelnya.
Dan itu paper bag-nya saya minta dibuatkan gitu. Memang ini harus kita buat keluar juga. Harus dibuat dari luar Aceh juga gitu ya. Jadi Kalau di cost-nya sini- nambah lagi dong berarti. Iya. Nah ini produk pertama kita ya yang ini ya? Bunga matahari. Bunga Saya mau matahari. bunga matahari. Cuma beliau belum bisa. Belum. Oh oke, makanya nggak sama persis ya dengan Iya. ini ya. Oke. Wah menarik nih. Jadi ternyata packaging itu jadi penting juga ya ketika kita sudah punya produk, punya packaging yang menarik, jadi menambah daya tarik juga untuk customer Iya, kita. benar. Oke. Benar sekali. Itu memang lebih ketertarikan pembeli untuk tamu-tamu luar mungkin ya. Lihat harganya juga ini sudah cantik di produk, kenapa enggak di packagingnya? Ya benar sekali. Jadi sejauh ini kebanyakan yang membeli produk-produk dari Ija Pinggang ini memang masih dari instansi. Instansi perorangan ada. Perorangan udah banyak nggak sih? Karena kan targetnya juga tadi gimana anak-anak muda nih gunakan gitu ya produk ini gitu ya. Peminat dari anak muda lah nih, anak muda Aceh gitu. Udah banyak. Udah, alhamdulillah. Berarti cita-citanya udah tercapai ya, Bu Nurhaili? Iya, udah tercapai. Tapi yang kita ini yang mau saya ini lebih dikenal di Nanggro Aceh ini ketimbang orang luar. Tapi Ija Pinggang ini duluan hit di luar. Oh di luar dulu malah gitu. Oh oke, itu di mana dulu ini hitsnya? Seluruh Nusantara sudah pakai Ija Pinggang. Jadi keluar dulu gitu ya, udah digunakan banyak orang di luar Aceh, baru akhirnya Aceh gunakan. Oke, ini berarti udah sampai Nusantara, udah semua Indonesia gitu. Kalau keluar negeri? Sudah. Itu pemesanannya individu juga. Individu oleh-oleh mereka begitu ke sana ya. Singapura sudah, Malaysia. Udah dibawa ke Malaysia. Nah Malaysia ini kan kita banyak tuh wisatawan Malaysia sekarang gitu ya. Itu jadi banyak diminati juga nggak sih kalau datang ke Aceh gitu, jadi nyari produk ini? Nyari. Cuman karena kita belum ada yang tempat khusus kayak kita bicarakan tadi, maunya ada display produk yang seluruh produk yang diminati orang luar ini ada ketika mereka mencari produk dari Aceh yang memang produknya khas. Ya, benar-benar ciri khas gitu ya. Khas, dari Aceh mereka dapat di satu tempat. Ini belum ada, masih menyebar. Oh iya betul, karena di gerai masing-masing ya. Kayaknya perlu ada semacam sentralnya ya. Yang satu tempat. Mereka lebih ngambil produk saya di Bandara SIM. Oh di Bandara SIM kita ada gitu ya? Ada. Oke. Dan itu jalan selalu kalau bandara. Oke, itu memang kita stok langsung terus gitu ya? Oke. Nah, menarik nih. Jadi teman-teman di rumah mungkin tertarik itu buka usaha yang memang mengangkat ciri khas Aceh gitu, pasarnya ada ternyata gitu, tinggal kita punya sesuatu yang skill itu aja tinggal diasah gitu. Nah untuk proses produksinya ini kan karena sekarang udah banyak lah yang harus diproduksi gitu, itu dikerjakan sendiri oleh Ibu Nurhaili atau kita sekarang udah punya tenaga kerja? Dari awal memang saya sendiri. Ketika ada pemesanan ratusan pieces itu menjadi tantangan bagi saya. Ini ketika saya kerjakan sendiri tidak mampu. Saya pakai karyawan dan sekarang sudah ada 10 orang. 10 orang, wah luar biasa. Udah buka lapangan kerja untuk 10 orang. Kita buka lapangan kerja untuk anak-anak SMK yang bisa sinkron dengan ini ya. Jadi Ibu Nurhaili kasih pelatihan dulu dong ya berarti di awal, atau ngetes dulu nih anak-anak SMK? Saya lebih ke, memang dia udah bisa, saya coba training ya. Saya coba dulu berapa bulan, kalau memang kerawangnya pas di mata saya dan bisa,
saya Pak. Oke, oke. Untuk yang kerawangnya, karyawan saya 2 orang. Oh, ada yang khusus memang yang pegang kerawang, ini ada dua yang orang yang pegang jahit, 2 orang yang pegang baju kuku. Ada ini apa? Ada ahli masing-masing gitu ya. Masing-masing. Oke, dan itu yang 10 orang itu Iya, semua gitu. dibagi-bagi. Oke, kalau ibu-ibu sekitar galeri kita belum diperdayakan untuk bisa ikut. Sudah ada yang saya pakai 1 orang untuk jahit ini songket. Oke, jadi memberdayakan juga ibu-ibu di sekitar galeri kita gitu. Kalau ya. bisa ini bisa terjun semua ya. Jadi kita bisa mengangkat sama-sama budaya ini. Oke, jadi Bu Nurali juga punya buka peluang ya untuk teman-teman yang mungkin ikut bergabung atau belajar dengan Bu Nurlaili gitu ya, tentang salah satunya ini kearifan lokal ya, mengangkat kembali apa yang udah mulai ditinggalkan, sekarang harus juga digali kembali gitu. Menarik tadi kalau Bu Nurlaili bilang kita pada saat mau punya bisnis itu kalau udah ada idenya tinggal menggali skillnya gitu ya. Nah, kalau Bu Nurlaili sendiri kan memang udah punya skill dan ada yang bakat otodidak sendiri gitu, bisa gambar dan sebagainya gitu ya. Ada nggak sih ikut-ikut pelatihan khusus gitu atau training khusus? Untuk mendesain belum? Belum. Untuk meningkatkan kualitas produksi yang akan dibuat gitu? Itu banyak. Itu ada kayak pelatihan untuk menjahit belum juga, tapi lebih ke meningkatkan produksi, marketing gitu. Itu untuk barengan dengan produk ya, bisa seimbang. Ketika kayak tadi kita bilang packaging, kita di sana terpacu untuk kenapa kita nggak seperti dia. Itu satu motivasi besar. Ketika kita ikut pelatihan kan banyak kawan-kawan ataupun mentornya yang memang membuka semangat kita. Oke, kita dapat ilmu baru, dapat motivasi juga gitu. Nah, ini bisnis ini kan sekarang udah berkembang, udah sampai di tahap ini. Apakah ini memang udah jadi bisnis utama yang juga jadi mata pencaharian gitu, jadi pekerjaan utama, atau memang ini ada side job yang lain juga yang dikerjain sama Bu Nurlaili? Enggak. Fokus di sini. Fokus di sini. Oke. Support sistemnya sendiri siapa nih? Ada suami kah yang memang mensupport dengan 100% keluarga dan sebagainya? Lebih suami, kita kan kalau mau bergerak harus ridha dari suami ya. Iya. Support keluarga sangat besar untuk saya. Nah, kalau udah ngomongin ya support memang mengundang emosi. Adik-adik semua. Apa sih yang udah satu hal yang mungkin jadi kebanggaan sendiri ya selama menjalani bisnis Ija Pinggang ini, yang bikin Ibu merasa bangga, saya udah menghasilkan sesuatu yang bisa saya berikan ke support system tadi, suami, keluarga, kakak dan adik-adik? Lebih merubah kehidupan. Oke. Darinya kita maksudnya tidak tahu orang kita tidak dikenal siapa, tapi dengan produk ini mengangkat juga derajat kita. Oke. Jadi orang kenal, oh ini Ija Pinggang, karyanya Bu Nurlaili gitu. Itu jadi satu kebanggaan yang patut disyukurin sekarang. Sangat bersyukur. Gitu. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ini terus berkembang dan terus bisa mengangkat derajat keluarga dan membahagiakan banyak orang. Gitu ya. Nah, ini kita balik ke marketing tadi ya. Sekarang kan zamannya digital ya, Bu Nurlaili ya, zamannya digital. Nah, Bu Nurlaili manfaatkan nggak kesempatan ini untuk promosi produk dan lain sebagainya? Sangat. Tanpa itu mungkin kita mati ya. Mungkin jalan di tempat. Oke, ketinggalan karena ya. Iya, karena orang sekarang sudah semua di media.
awal dari bangun ini memang saya langsung karena tadi lewat Instagram gitu ya. langsung Instagram yang saya gunakan itu. Sekarang udah ada Shopee, Oh, udah masuk ke e-commerce. Oke. sudah TikTok. Kalau WA kan kita terbatas tuh, paling orang-orang terdekat, Iya, betul. ataupun instansi yang udah pernah ambil produk biasa yang kita. lebih memang sudah kenal kita saja khusus iya. gitu ya. Tapi kalau Instagram itu udah lebih meluas ya, mendunia Iya, malah. betul. Tidak hanya Indonesia, Iya. dunia bisa dijangkau Iya. gitu ya. Nah, berarti Bu Nuraya juga ahli juga nih di digitalisasi sekarang ini ya. Atau memang udah punya tim IT Ada sendiri? Sudah ada? Timnya. Oke. IT-nya ada timnya yang pegang. Di bagian promosi offline itu ketika ada bazar-bazar ataupun event-event itu ada yang memang ada karyawannya. Oke, yang bisa mempresentasikan ya produk-produk ini. Oke, jadi Bu Nuraya memang udah pikirkan itu ya, konsep-konsep. Oke, harus pembisnis itu harus gitu ya? Harus. Oke. Ketika kita mau mulai bisnis, kalau bisa jangan setengah-setengah. Oke. Kalau bisa kita harus matang dulu. Kayak saya memang ini naik-naik tingkatnya karena kita belum ngerti, kalau kita belum ketemu kawan-kawan yang lebih di atas kita, mereka itu mungkin lebih siap dari kita ya. Jadi lebih bagus kawan-kawan kalau mau buka bisnis, belajar dulu dari skill, bisnisnya mau dibuat apa, tapi yang riset dulu pasarnya. Lebih ke riset, so atur apa namanya ya, lebih karyawan tuh ada di sini. Jadi ada bagian-bagiannya. Divisi masing-masing. Oh, berarti ini memang sudah dikelola manajemennya itu secara profesional. Iya. Oke, jadi karena udah kepikir, oh ini bagian IT ini harus benar-benar karena sekarang zamannya digital. Iya. Nah, tadi juga ya yang jahitnya, yang bordirnya itu udah khusus yang memang mereka ahli di bidangnya masing-masing. Dan kita kan ada kurasinya ini. Kalau yang nggak bagus kita minta maaf karena kita nggak bisa ngambil gini, kenapa nggak kita pakai semua orang? Bukan kita nggak pakai karena apa? Di produk kita sudah diminati, bukan kita saja di Aceh, tapi orang luar lebih minat. Oke. Ketika ada tamu-tamu luar, mereka itu lebih melihat kehalusan dari bunganya, hasilnya ya, kerapian ya, di detailnya. Jadi kita kalau pakai semua kalangan, maksudnya yang bisa, tapi belum tentu kerapiannya diterima. Jadi kita prioritaskan yang memang bisa menghasilkan kualitas yang seperti Bu Nuraya hendaki gitu ya. Nah, untuk kontrol itu sendiri Ibu Nuraya yang langsung sekarang atau memang udah ada tim kontrol sendiri juga? Itu lebih ke saya. Lebih ke Bu Nuraya gitu ya. Jadi apa yang dikerjakan Ibu cek dulu gitu ya. Oke. Oh, bisa dipakai, kita lanjut. Kalau tidak, kita minta maaf. Oke, gitu ya. Memang udah dikelola secara profesional tadi. Seperti di awal juga dikatakan oleh Bu Nuraya, memang ini semuanya harus ada tahapannya ya. Ada tahapannya. Nggak ada usaha ataupun bisnis itu yang begitu dibuat langsung jadi ya. Mungkin sedikit ya. Ada mungkin, ada. Jangan kita tutup juga. Mungkin ada orang yang langsung launching, langsung melejit. Ada. Okay. Jangan nggak ada. Tapi lebih bagus kita bertahap. Oke, jadi bertahap itu dapat tantangan, dapat tambah ilmu, gitu ya. Ada ujiannya juga. Jadi kita lebih kuat ya. Jadi waktu di tahap ini udah tahu ya. Nah, itu pelajaran saya waktu ada pemesanan dari instansi perbankan. Ketika pemesanannya 400 pieces. Dalam jangka waktu 15 hari udah selesai di packing. Di situ saya mencari karyawan, ya Allah,
Itu memang saya pegang 200 pieces, saya bagikan ke 4 karyawan saya itu. Yang bisa saya pakai cuma 2. Yang 2 pas kembali produknya nggak bisa pakai sedikit pun, saya bongkar, saya jahitkan kembali. Alhamdulillah jangka waktu 10 hari sudah selesai gitu ya. Itu jadi pengalaman yang sangat luar biasa gitu ya. Menantang. Tapi akhirnya jadi juga ya dia. Dan itu timbul kepuasan tersendiri bagi kita. Dan disitulah saya dapat ujian bahwa jangan berpikir kalau dia bisa, dia itu udah mampu. Itu bukan jaminan. Bukan jaminan. Nah, kita lihat di proses. Di prosesnya seperti apa gitu. Karena di proses itu banyak sekali yang didapatkan ya. Ilmunya, ujiannya, ya tantangannya gitu ya, sampai kita akhirnya kuat ketika kita sudah berhasil membangun bisnisnya. Nah, kalau bisnis Ibu sendiri ini udah berbadan hukum nggak sih? Atau mungkin udah jadi satu CV atau dan sebagainya? Belum. Ini masih perorangan. Masih perorangan saja gitu ya, makanya masih masuk dalam kategori UMKM gitu ya. Masih UMKM. Artinya ini udah dari 2009 sampai 2004 ini kurang lebih 15 tahun? Enggak, 2019. Oh 2019. 2019 mulainya gitu ya. 5 tahun. 5 tahun. Nah, karena tadi mulai custom itu ya custom tadi ya. Dari tahun 2000. Memang udah ada jejaknya ya. Jejak untuk melangkah itu udah kayak saya bilang bertahap. Ketika di tahun 2019 ini kayak tertantang saya, apa ya yang saya angkat untuk Aceh. Apa yang kita bisa keluarkan untuk bisa bangga Aceh ini. Itu ya, itu sih yang di awal yang pertama kali sehingga akhirnya muncul ide bikin Ija Pinggang. Gitu ya. Nah, ini kan udah di posisi stabil ya. Udah aman lah bisa dibilang. Itu kita kalau produksi itu udah berapa banyak tuh setiap minggu atau setiap bulan itu udah teratur nggak berapa banyak yang harus diproduksi? Itu kita lebih ke stok. Nah, kayak adik bilang, kalau kayak Ida bilang, kalau stok itu per minggu kita harus ada stok 50 pieces. 50 pieces. Karena apa? Nanti ketika instansi menghubungi, mereka bukan 1-2 kalau ambil. Di situ ujian bagi kita juga. Ada pernah saya dihubungi jam 3, setengah 7 harus ada 60 pieces. Dan besok subuhnya dikirimkan ke bandara untuk berangkat ke Jakarta produknya. Dan itu Ibu terima waktu itu? Saya tidak pernah menolak rezeki. Tidak pernah. Itu tantangan berat memang, cuman hitungan jam. Tapi saya usahakan jadi. Tapi biasanya kalau dalam kondisi bukan terdesak gitu ya waktunya gitu, biasanya berapa lama Ibu bisa ngerjain untuk satu desain ini di satu sarung? Kalau kita ngomong itu 10 pieces bisa sehari. 10 pieces bisa jadi sehari gitu ya. Itu yang memang santai gitu ya, nggak dikejar oleh waktu gitu ya. Nggak dikejar oleh waktu ya. Itu bisa sampai 10 piece gitu ya. Satu saya sendiri. Jadi produksinya itu memang kalau ada request gitu, dan kemudian ada yang memang rutin dikeluarkan untuk stok. Kita harus siapkan stok. Karena kalau memang pelanggan kita butuh, sudah ada. Barangnya ada gitu ya. Untuk semua motif ini dibuat dicampur. Gitu ya. Ada nggak sih motif-motif khusus yang limited edition gitu? Kadang-kadang kan ada kalangan masyarakat yang memang nyari yang limited edition supaya nggak sama gitu digunakan sama orang banyak. Itu belum ada. Belum ada permintaan. Tapi itulah Bunga Matahari yang bestseller itu. Kalau pemesanan saya kan tulis tuh pesanan hari ini. Jadi lebih ke matahari. Makanya ini jadi produk best seller ya. Kayaknya, karena memang peminat luar biasa dari awal memang. Kalau produksi pun dia harus lebih. Dan stoknya juga banyak ini jadinya ya.
gitu ya. Harus diutamakan dia. Kalau untuk yang motif-motif seperti ini yang dari tenun, ini produk baru nggak sih? Kalau tenun itu di tahun 2021 saya 2021 produksi. launching pertama kali gitu ya. Nah ini kita juga ready stock semuanya gitu ready ya. stock agar pelanggan tidak kecewa ya. Jadi ketika memang ada datang pelanggan, ya barangnya ada gitu ya. Kecuali memang kalau maunya dalam banyak gitu, baru harus kita produksi. Kalau tidak Kayak tersedia. ada pemesanan setahun yang lalu, pemesanan dari Kemenperin. Mereka meminta satu motif tok. Dan jumlahnya 60 pieces. 60 pieces. 10 hari juga itu. Nah ini minta motif yang dipilih ini tadi ya. Motif bunga putih melu gitu ya. Saya berpikir berarti motif-motif saya ini semua motif dipilih, diminati. Nggak ada motif khusus yang memang nggak ada yang beli, nggak ada yang mau gitu, nggak ada ya. Semuanya ada peminatnya. Di situ saya jadi kebanggaan tersendiri juga. Berarti apapun yang saya desain, yang keluar dari ide saya, yang saya tuangkan melalui ukiran tangan saya, diterima oleh masyarakat. Iya, ada yang meminati gitu ya. Itu jadi ciri khas yang membanggakan. Jadi motivasi juga ya untuk terus berkarya menghasilkan desain-desain baru gitu. Nah sekarang kita saatnya spill ini ya, harganya dulu. Nah ini terjangkau di kalangan mana sih sebenarnya? Nah ini dibanderol berapa sih harganya? 300-an sampai 350 kalau yang warna berwarna. Kalau ini 300. Oke. Kalau yang tenun? Kalau yang tenun di harga 7,5 sampai 800. 750.000 berarti. Jadi yang tenun karena memang ini identik memang. Iya, lebih pengerjaannya juga lebih memang berbeda gitu ya, karena tenunnya sendiri. Nah, jadi teman-teman planner ya udah punya gambaran ya. Kalau memproduksi produk seperti ini bisa dijual dengan harga berapa gitu ya. Jadi udah bisa hitung-hitung ya. Kira-kira nanti untungnya berapa gitu ya, udah bisa lah ya teman-teman planner di rumah. Jadi terus semangat nih kalau udah punya ide ya, kemudian tuangkan, jalan terus. Mudah-mudahan berhasil sama seperti Ija Pinggang. Amin. Nah, ini harapan nih terakhir dari Ibu Nurlaili untuk Ija Pinggang sendiri apa? Sekaligus jadi inspirasi dan motivasi teman-teman planner juga. Ya, mungkin harapan dari saya selaku owner dari Ija Pinggang lebih ke instansi ya, lebih ke kalangan-kalangan kita pejabat-pejabat Aceh. Saya sendiri mewakili UMKM yang lain. Cintailah produk dalam daerah dan banggalah mengenakan produk daerah. Oke, cinta beli dan gunakan produk lokal. Iya. Terima kasih Bu Nurlaili atas waktunya nih, udah sharing ke kita, banyak banget inspirasinya dan mudah-mudahan jadi motivasi bagi planner semuanya. Terima kasih juga nih teman-teman udah menyaksikan Lokal Planner. Jangan lupa terus saksikan Lokal Planner di TVRI Aceh Official di channel YouTube-nya ya. Jadi jangan lupa di like, di komen, di share juga dan di subscribe supaya kan dapat notif tiap hari ya. Ini ada UMKM ataupun pembisnis baru yang akan hadir di Lokal Planner. Akhirnya saya Ida Almadani, sampai jumpa di Lokal Planner lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.